Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang cara penginputan pada fitur faktur pembelian yang terdapat pada Accurate. Kita dapat menemukan faktur pembelian dengan klik menu pembelian, kemudian faktur pembelian. Untuk penginputannya, kita dapat melakukan secara manual atau mengambil dari beberapa proses yang telah kita lakukan sebelumnya, misalnya dari pesanan atau penerimaan. Untuk yang pertama, kita akan belajar menginput faktur pembelian secara manual tanpa adanya pesanan terlebih dahulu atau penerimaan terlebih dahulu. Jadi, kita langsung membuat faktur pembelian atas pembelian yang kita lakukan. Misalnya, kita membeli dari CV Panasonic. Kemudian kita tentukan tanggal pembeliannya, misalnya tanggal 28 Oktober 2025. Kemudian kita dapat memilih item yang dibeli apa saja, misalnya AC Changhong sebanyak 1 dengan harga 2.500.000. Kemudian kita dapat menentukan gudangnya. Di sini kita asumsikan menggunakan gudang utama. Kemudian kita dapat melanjutkan. Jika ada item lainnya yang kita beli, kita dapat mengklik search bar lagi dan memilih item yang kita beli, misalnya AC Sharp sejumlah 2 biji dengan harga Rp1.750.000. Kemudian kita klik lanjutkan. Setelah itu kita dapat mengklik tab info lainnya. Untuk nomor faktur ini wajib kita isi, misalnya dengan INF 9010/2025. Kemudian kita isi alamat dan juga keterangan. Di sini kita isikan pembelian AC kepada CV Panasonic. Setelah itu pastikan semuanya sudah terisi. Untuk tanggal pengiriman, asumsikan kan kita membelinya atau mendapatkan tagihan tanggal 28. Asumsikan pengiriman dikirimkan sehari setelah kita menerima faktur. Kemudian apabila semua sudah terisi dan sudah sesuai dengan pesanan yang kita lakukan atau pembelian yang kita lakukan, dapat kita simpan dengan klik tombol ini. Maka penginputan faktur pembelian secara manual tanpa menarik dari pesanan atau penerimaan barang telah selesai kita lakukan. Selanjutnya, mari kita pelajari bagaimana membuat faktur pembelian dengan cara mengambil dari pesanan dan penerimaan. Untuk kali ini, mari kita belajar cara membuat faktur pembelian dari pesanan terlebih dahulu. Yang pertama, kita tetap masukkan pemasoknya, misalnya PT Cooler Indonesia. Kemudian kita tentukan tanggal pembuatan faktur pembelian ini atau kapan tanggal kita menerima tagihan dari vendor. Kita masukkan misalnya 29 Oktober 2025. Setelah itu kita klik ambil pesanan dan kita klik search bar di sini. Nah, ini pesanan yang telah kita buat itu akan keluar semua di sini. Misalnya kita mendapatkan tagihan atas pesanan 0028, maka kita klik dan kita klik lanjutkan. Nah, kita tidak perlu mengisi satu persatu tentang harga dan lain sebagainya, seperti kita mengisi faktur pembelian yang manual seperti part sebelumnya, karena kita telah mengisinya saat membuat pesanan pembelian sebelumnya. Langsung saja kita lihat informasinya untuk memastikan apakah semua terisi. Nah, di sini nomor fakturnya belum terisi. Kita dapat mengisinya sesuai dengan nomor faktur yang kita terima dari vendor. Misalnya INP 908, kemudian kita tentukan alamatnya dan keterangannya, misalnya tagihan dari PT Cooler Indonesia ya untuk 08. Kemudian kita klik simpan. Apabila semuanya sudah sesuai dengan info-info yang ada.
Kemudian, bagaimana jika kita ingin membuat faktur pembelian dengan menarik atau mengambil dari proses penerimaan barang sebelumnya yang telah kita lakukan? Caranya sama. Yang pertama, kita pilih pemasoknya terlebih dahulu. Kemudian kita isikan tanggal tagihannya, misalnya 31 November 2025. Setelah itu kita dapat klik ambil, kita klik penerimaan, kemudian kita klik pada search bar-nya dan kita pilih penerimaan yang akan kita buatkan faktur pembeliannya. Contohnya di sini kita membuatkan faktur pembelian atas penerimaan RI 2025 11.00.01. Kemudian kita klik dan kita klik lanjutkan. Karena saat penerimaan tadi kita belum mengetahui harganya dan baru mengetahui harganya saat penerimaan tagihan atau faktur pembelian ini, maka kita dapat mengisikan harganya terlebih dahulu, teman-teman. Sebesar misalnya 2.500.000. Kemudian kita klik lanjut. Kemudian untuk asimilia atau item kedua juga sama, kita isikan terlebih dahulu harganya. Kemudian kita klik lanjut. Nah, apabila teman-teman misalnya telah melakukan deposit atau memberikan uang muka sebelumnya kepada PT Pansani, kita juga dapat melakukan atau menggunakan uang muka tersebut dengan cara klik ambil dan pilih uang muka. Nah, teman-teman dapat memilih uang muka mana yang ingin digunakan untuk faktur kali ini. Misalnya saya memilih yang 1.200.000, kemudian kita klik lanjut. Uang muka ini akan mengurangi nilai hutang kita atas faktur ini. Karena kita telah memiliki uang muka sebelumnya 1.200.000, maka hutang kita atas faktur ini tinggal sisanya, yakni 4.700.000 dikurangi 1.200.000, yaitu sebesar 2.500.000 saja, teman-teman. Kemudian tahap selanjutnya jangan lupa untuk klik info lainnya dan kita isikan nomor fakturnya. Misalnya di sini 900 INV 11. Kemudian kita klik alamat, kita isikan. Apabila semua informasi sudah sesuai, maka dapat kita simpan dengan klik simpan atau Ctrl X, teman-teman. Nah, untuk penginputan faktur pembelian baik secara manual, menarik dari pesanan, dan juga menarik dari penerimaan sudah kita lakukan. Kemudian, bagaimana jika faktur pembelian itu dalam jumlah banyak dan kita baru menginputnya di akhir periode? Kita dapat memanfaatkan fitur import untuk menginput faktur pembelian dalam jumlah yang banyak dengan cara klik import data, import dari file. Kemudian kita download terlebih dahulu template-nya di sini, teman-teman. Berikut merupakan tampilan dari template import pembelian yang telah kita buat sebelumnya. Nah, di sini teman-teman perlu mengisi kolom-kolom mulai dari item dan expense. Untuk expense sendiri ini tidak wajib untuk diisi atau opsional sesuai kebutuhan. Misalnya di sini untuk 2 invoice atau faktur pembelian tidak saya pilih expense-nya karena saya tidak melakukan pembayaran untuk biaya tambahan. Misalnya di invoice ketiga ini baru saya menambahkan expense karena saya membayar biaya tambahan, yakni biaya pengiriman barang tersebut. Nah, selain itu, apabila faktur pembelian sebelum kita impor sudah kita lunasi terlebih dahulu, maka kita dapat mengisi bank pembayaran dan nilai pembayaran di sini. Misalnya pada faktur pembelian atau invoice yang pertama ini sudah lunas, maka saya isi bank pembayaran dan nilai pembayarannya yang saya gunakan untuk melunasi faktur ini. Nah, untuk lebih jelas memahami tentang kolom-kolom dan apa saja yang perlu diisi, teman-teman itu bisa melihat pada sheet 2, 3, dan 4, yakni sheet penjelasan kolom header, penjelasan kolom item, dan penjelasan kolom expense. Apabila template faktur pembelian ini telah kita isi sesuai dengan panduan dan sudah sesuai dengan kebutuhan kita, maka kita dapat simpan. Nah, misalnya ini teman-teman, di sini kita ada miss bahwa kode nomor pemasoknya itu ada di sini, maka kita harus teliti, ini harus kita hapus. Agar apa? Agar impornya nanti tidak gagal, karena nomor pemasok itu harusnya di sini, di atasnya satuan barang lurus dengan nomor pemasok yang warna hijau ini, teman-teman. Apabila semua sudah dipastikan sesuai, jangan sampai ada kesalahan seperti tadi itu. Kita geser ke kanan, jangan sampai ada kolom yang terisi. Setelah sudah sesuai semuanya, baru kita simpan. Kemudian setelah kita membuat template importnya dan telah kita simpan, kita attach atau kita upload ke sistem Alphura dengan klik icon folder ini. Kita
kita pilih filenya yang telah kita buat. Nah, setelah filenya terpilih, maka di sini akan muncul nama file yang telah kita pilih. Kemudian kita mulai impor. Kita tunggu hingga semua data berhasil terimpor. Nah, ketika data kita telah berhasil terimpor, maka nantinya akan otomatis masuk ke daftar faktur pembelian. Nah, ini 199, 1000, dan 1001. Di sini untuk yang 99 statusnya langsung lunas karena untuk bank pembayaran dan nilai pembayarannya langsung kita isi. Sekian untuk tutorial cara penginputan faktur pembelian baik secara manual, menarik dari pesanan, dari penerimaan, serta menggunakan fitur impor. Sampai jumpa di video pembelajaran akurat online baik Ubigo Academy lainnya.